Ya, waktu kejadian saya sedang berada di rumah bersama istri saya. Lalu tiba-tiba ada suara orang ditendang. Pas saya keluar, ada cowok terkapar di tanah, kepalanya darah semua. Lalu saya panggillah satpam di sana untuk membantu saya membawa dia ke rumah sakit. Pada saat itu, saya dan suami saya sedang bersantai. Tiba-tiba ada suara orang ditendang di depan rumah. Ya, kita keluar dong buat lihat ada apa. Pada saat kami mengangkat cowok itu ke mobil, pintunya nggak bisa ditutup dikarenakan kakinya yang tegang dan nggak bisa ditekuk. Terus cowoknya pun napasnya seperti sesak gitu. Saya mendengar pacar saya dilecehkan, lalu saya menjumpai dia dan membawa dia ke gang untuk melakukan sikap push up. Tetapi dia malah menendang saya dan memukul saya di wajah sekali. Saya pun melakukan aksi bela diri dengan menendang dia hanya 2 kali, lalu saya pun pergi. Ya Pak, pada saat itu saya diajak oleh Mario untuk ke tempat mantan dari pacarnya. Karena pacarnya dilecehkan. Terus sampai tempat si David, si Mario mungkin lagi terpakan emosi itu Pak. Jadi dia langsung menyuruh David untuk melakukan sikap push up. Namun David malah langsung menyerangnya. Saya kan kasih tahu ke pacar saya kalau saya itu dilecehkan sama si David. Terus pacar saya malah emosi. Dia pun langsung nyuruh saya untuk nyari tahu kayak mana caranya biar ketemu sama si David ini. Saya rasa ini ada agak bener nih. Mana mungkin orang membela diri tapi gak leceh sama sekali. Sedangkan anak saya saja berdarah. Ini pasti ada sesuatu nih. Saya yakin. Pada sidang lampau, terdakwa Mario Dandi bilang bahwa dia melakukan bela diri. Namun, setelah didapatkannya barang bukti, terlihat dialah yang melakukan penyerangan dan perundungan terhadap si korban, David Ozora. Bahkan dia sampai meminta pacarnya untuk memancing si David Ozora keluar dari rumah. Dari sini sudah terlihat bahwa dia melakukan penganiayaan terencana. Mengapa Anda membantu Mario Dandi untuk menutupi fakta bahwa ia yang mulai penyerangan? Pada saat yang mulia, Mario Dandi menyuruh saya untuk berbohong ke pengadilan bahwa David yang membunuh. Lalu, apa yang membuat Anda menerima ajakan Mario Dandi untuk menganiaya David? Dan mengapa Anda tidak melerai Mario pada saat menganiaya David? Lalu dan mengapa Anda berbohong pada saat pengadilan? Memang pada saat itu saya tidak takut yang mulia. Saya segan kepada Mario yang mulia. Dulu, pada saya motor saya rusak, saya menjaga motor Mario yang mulia dan saat itu saya ditabrak oleh pengendara motor. Lalu Mario minta sujud pada saya. Satu lagi yang mulia, motornya dipukul oleh anak-anak dan Mario kemudian marah ke saya lagi yang mulia. Disebutilah waktu itu mereknya yang saya ingat bernominal 40 juta atau 40 juta itu yang mulia. Lalu saya bilang ya saudara kasih jual atau beli udah. Lalu Mario membalas gak ada, udah biarin aja lain kali gak usah ke baru lagi. Jadi sejak saat itu saya merasa bertanggung jawab kepada Mario juga. Coba jelaskan pada saya secara lengkap bagaimana awal Anda mengajak Shane dan merencanakan penganiayaan ini terhadap David. Jadi pada saat itu yang mulia, saya mendengar bahwa pacar saya dilecehkan oleh mantannya. Oleh karena itu, saya termakan emosi, kemudian saya menelpon Shane dan bertanya, Shane, itu lagi di mana? Gua mau mukulin orang nih. Nah, mukulin orang. Berarti pada saat itu Anda sudah merencanakan penganiayaan terhadap David itu. Tidak yang mulia, saya termakan emosi karena mendengar pacar saya dilecehkan. Oleh karena itu, saya bertanya kepada Shane, dia sedang ada di mana dan meminta dia untuk memvideokan saya. Lalu setelah jawab olehnya bahwa dia di rumahnya dan tidak bisa ikut karena beralasan tak memiliki kendaraan dan tak memiliki saldo untuk menaiki MRT. Lalu saya dan Agnes pun menjemputnya dengan mobil Jeep Rubicon. Kemudian setelah sampai sana, si Agnes bilang bahwa dia bisa mengajak David keluar dengan alasan meminta kartu pelajar. Oke, bentar. Berarti Anda ini sudah merencanakan penganiayaan terhadap David ini di dekat gang rumahnya ya? Tidak yang mulia, saya meminta Agnes untuk mencari cara untuk mengajak David keluar karena pada saat itu saya termakan emosi. Habis itu setelah saya sampai ke rumahnya, si David pun keluar karena dipanggil oleh Agnes. Kemudian kami membawa dia ke jeep dan membawa dia ke dalam gang. Kemudian saya suruh dia untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Lalu dia terjatuh pada saat push up ke 30 kali.
Dan saya pun menyuruh dia bangun dan saya mencontohkan cara melakukan push up yang benar. Setelah saya menyuruhnya lagi, tetapi dia hanya sanggup 3 pusatan saja. Lalu setelah itu saya menyuruh dia untuk melakukan gerakan plank. Pada saat dia melakukan gerakan plank, saya menendang di bagian kepalanya sekali. Lalu setelah itu saya menendangnya sekali lagi. Setelah dia berdiri, saya menendangnya di bagian kepala belakangnya sekali lagi. Dan saya pun berpose seperti Ronaldo. Oke, sidang ditutup. Saya di situ hanya termakan emosi karena saya panas mendengarkan pacar saya dilecehkan. Saya tidak ada rencana apa-apa untuk menganiaya si David ini. Saya hanya bilang saya ingin memukul dia karena terbawa emosi. Ini orang ngelucu nih. Jelas-jelas ini terencana karena si David dipanggil keluar lalu dipukul. Bahkan sampai temannya ngerekam dia. Gimana pula ini gak apa terencana? Pada hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023, sidang putusan nomor register 29 akan dilaksanakan. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang putusan Pengadilan DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 293 PIDP 2023. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat untuk mengikuti sidang pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan ini. Baiklah. Kepada jaksa penuntut hukum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Baiklah. Silakan dibacakan, saudara majelis penuntut hukum. Dakwaan, nama Mario Dandi Satrio, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Katolik, pekerjaan mahasiswa. Bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekiranya jam 18:30 waktu Indonesia Barat di Komplek Grand Permata Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kala itu Mario Dandi bersama kekasihnya Agnes dan temannya Shane menemui David dengan menaiki Jeep Rubicon bernomor polisi B2571 BP dan dengan sengaja melakukan penganiayaan berencana terhadap David Ojora. Saya tidak setuju yang mulia karena saya tidak melakukan penganiayaan berencana. Saya tidak setuju yang mulia karena bukti video-video kesaksian dan video-video yang sudah terekam sudah sangat jelas terbukti terencana. Man, si David kan akhir-akhir ini bikin nggak nyaman lah. David mantan kamu itu? Emang dia kenapa? Dia kayak sok peduli gitu, kayak masih demen gitu sama aku. Emang dia nggak tahu kalau kita ada pacaran? Harusnya tahu lah, orang aku sering post kita di IG. Udah, tenang Nes. Nanti ku hajar itu dia. Woi Shen, Halo, kenapa bro? tahu nggak sih? Masa pacar gua masih digangguin sama mantannya? Lu rasa gimana? Apa kita urus dia? Wah, nggak bener sih itu. Kalau aku jadi kau tidak kuajar. Betul juga kau. Emang harus kita kasih pelajaran dia. Tenang bro, nanti kita hajar bareng-bareng aja. Oh Ines, gua tahu tuh David harus diapain. Cuman gimana ya cara mancing dia keluar? Mau gua kasih pelajaran dia? Emang mau kamu kasih pelajaran kayak mana dia? Mau kita orang pukul ngana? Oh, aku tahu. Kan kartu pelajarku ada tinggal sama dia. Kita bisa pakai alasan itu buat mancing
Enggak. Oh iya, bagus tuh. Mari kita jemput Shane. David. Sini. Nah, ini nih bosanya nih. Ini ikut sini ya. Maju. Naik, kan naik. Pusap. 50 kali. Tuh. Wah. Iya. Oh, besar gini ya, betul. Lepas. Wih, Bang, lu kenapa? Bang, ya aku cari bantuan. Bang, bantu bang. Ada orang kencang di sana. Ayo. Bang, ini orang kenapa bang? Bang. Lepas bulan bang. Ini ada orang di sana. Dengan begitu, terdakwa terbukti melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat dan pasal 353 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berencana. Atas pelanggaran tersebut, terdakwa Mario Dandi Satrio diberikan hukuman 12 tahun dan denda 25 miliar. Dengan begitu, melalui hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hal-hal yang memberatkan terbukti melakukan penganiayaan terhadap David Ozora, bahkan terlihat menikmati melakukan hingga melakukan selebrasi. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Mengingat pasal 355 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berat dan pasal 353 ayat 1 KUHP mengenai penganiayaan berencana. Silakan berdiri saudara. Mengadili menyatakan terdakwa saudara Mario Dandi Satrio telah terbukti secara sah teriyakini bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena itu, menjatuhkan pidananya penjara kepada terdakwa Mario Dandi selama 12 tahun dan memberhentikan terdakwa Mario Dandi membayar restitusi kepada anak korban David Ozora sebesar 25 miliar 150 juta 151 ribu rupiah.